Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Berlian. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustajab. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik ya. Ya saya juga alhamdulillah baik. Ini nih Bu, kita bentar lagi kan Bu Erlian mau coaching nih sama Bu Indah ya. Nanti di sesi coaching, Bu Erlian ingin mengembangkan kompetensi yang mana itu? Kan ada presence ya, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu mana yang akan diintervensi ya atau ingin dikembangkan secara spesifik begitu? Jujur ya, Pak, dari ketiganya saya harus ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu saya ingin mengembangkan semuanya. Jadi saya mohon nanti bantuan Bapak Mustajab ya untuk memandu saya supaya saya bisa menguasai ketiga kompetensi tersebut. Ya oke oke. Eh, dari tiganya tentu ingin dikembangkan, cuma yang secara khusus, nah saya masih agak lemah nih di bagian ini gitu. Dan yang mana ini Bu? Ini Pak, saya agak kesulitan untuk memaksimalkan potensi ya. Jadi kadang itu untuk bisa memaksimalkan potensi itu kan kita harus mindfulness dulu ya. Harus Mhm. tahu di mana karakteristiknya seorang coach itu gimana, Bu Indah itu gimana. Jadi kadang itu untuk analisis itu saya agak lambat, Pak. Jadi harus apa ya? Mungkin dengan beberapa pertanyaan gitu baru baru nggak, oh ternyata potensinya di sini gitu loh. Kayak kemarin kasus dengan Pak Slamet itu saya agak lama itu sampai di anu sama Bu Risma. Tapi alhamdulillah akhirnya saya dapat potensinya beliau itu ditanggung jawab dan ini, dan semoga saya juga bisa menggali potensinya Bu Indah di sesi kali ini, Bapak. Oke, jadi untuk menggali kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu, karena dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan nanti coach bisa tergali, tergali eh, potensinya begitu. Oke, nanti saya akan fokuskan untuk mencoba mengamati secara seksama gitu untuk pertanyaan-pertanyaan yang Bu Herlian ajukan ke Bu Indah. Saya benar bisa menemukan kompetensinya dalam mengatasi masalah atau menemukan solusinya gitu ya. Nah, indikatornya apa nih, Bu, menurut Berlian ketika Berlian itu sudah merasa bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu? Saat saya bisa ya menanyakan coach itu solusi, Pak. Jadi Oke. menurut pengalaman yang sebelumnya ya, Hmm, saat saya telah mengidentifikasi, kemudian saya berhasil menggiring coach itu untuk bisa menjawab ya solusi apa sekiranya yang dia bisa tawarkan untuk mengatasi solusi itu tersebut. Jadi kalau saya sudah bisa menggiring ke sana itu saya merasa oh, alhamdulillah. Berarti saya sudah bisa menggiring coach ke sana, sudah yes gitu. Tinggal nanti kan ke tanggung jawab gitu lah. Jadi indikator saya di situ Pak. Saat seorang coach itu sudah bisa menemukan solusinya. Jadi sampai dia bilang, "Oh iya ya, harusnya saya begini." Nah, seperti itu. Itu indikator keberhasilan menurut saya gitu Pak. nah, jadi itu indikatornya dan harapannya berhasil gitu ya, Bu. Ya amin. Oke, saya kira untuk percakapan pra-supervisi saya kira cukup. Nanti Bu Herlian bisa langsung melanjutkan melakukan coaching dengan Bu Indah. Terima kasih Bu Herlian, selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Adrian. Bu Indah nih hari ini cantik sekali, malah ini mau kemana ini?
Mama Bu Elian juga hari ini kelihatan semangat ya Bu ya. Untuk Harus kuliah. semangat ya Bu ya. Oke, oke, Bu Indah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Elian. Bagaimana Alhamdulillah. keadaan Bu Elian hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu, walaupun sedikit melelahkan tapi tetap dalam kondisi yang sehat begitu, dan saya berharap eh, kedepannya juga selalu sehat Ibu. Ya, Alhamdulillah Bu. Oke Bu Indah, ini kita bisa waktu apa ya, minta waktu sedikit buat ngobrol-ngobrol sebentar. Iya Bu Elian bisa Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, Bu Indah, Bu Indah, ini ada nggak sesuatu yang pengen diomongkan ke saya terkait dengan permasalahan di kantor atau Iya. dengan murid gitu? Ya Bu. Sebenarnya juga saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Elian Bu. Jadi gini Bu, saya itu kan guru kelas 1 ya Bu ya. Saya guru kelas 1, saya mempunyai permasalahan Bu di kelas saya. Jadi permasalahannya itu murid-murid di kelas saya itu masih belum bisa konsentrasi untuk belajar Bu. Jadi mereka masih terbawa kebiasaan-kebiasaan yang di TK itu masih dibawa ke SD seperti Bu. Jadi anak-anak suka bermain, ngobrol sendiri, mewarnai, dan sukanya menggambar seperti itu Bu. Oke, oke. Oke, jadi masalahnya Bu Indah itu terkait dengan kebiasaan anak ya Bu ya, berarti ya? Iya. Jadi Hmm, anak-anak hmm, tuh susah diajak konsentrasi Bu. hmm. Jadi kan anak sukanya hanya yaitu ngobrol sendiri atau ngobrol sama teman gitu. Kalau boleh tahu di kelasnya Bu Indah ada berapa siswa ya Bu? Murid saya 23 Bu. Itu kisaran usia berapa ya Bu? Usianya sekitar 6 sampai 7 tahun Bu. Jadi anak-anak itu ketika saya ajak, ayo anak-anak konsentrasi belajarnya itu nanti 15 menit. Setelahnya itu anak-anak buyar lagi seperti itu Bu. Padahal udah beberapa cara saya lakukan supaya anak-anak itu ya bisa fokus, bisa konsentrasi untuk belajar seperti itu Bu. Oke. Oke, kalau boleh tahu Bu Ida, dari skala 0 sampai 10 itu konsentrasi murid-muridnya Bu Ida ada di level berapa ya Bu? Kalau dari 0 sampai 10 ya Bu ya, mungkin masih antara 6 atau 7 Bu. 6 sampai 7 itu udah Iya. lumayan juga ya, 6 sampai 7 ya. Karena ini baru semester awal ya Bu ya, jadi mereka masih antara uh, perubahan dari TK ke SD itu masih lumayan sulit Bu. Oke, apa yang membuat Bu Indah itu bisa memprediksi mereka ada di kisaran 6 dan 7? Mungkin bisa dijelaskan secara detail? Oh iya Bu. Iya Bu. Jadi ceritanya gini Bu, jadi ketika saya masuk kelas, saya memberikan sebelum maaf habis itu berdoa, setelah itu anak-anak saya ajak ice breaking Bu. Sudah melakukan tepuk-tepuk, nyanyi-nyanyi, itu anak-anak semangat Bu, bisa fokus. Namun ketika masuk pelajaran, anak-anak 15 menit habis itu langsung buyar. Anak-anak ngobrol lagi, ada yang menggambar seperti itu Bu. Aku lagi rekaman. Padahal saya sudah berusaha mendekati Bu, anak-anak saya dekati, jadi anak-anak yang ada permasalahan, mereka tidak bisa fokus itu saya dudukkan di paling depan. Supaya bisa ketika bermasalah saya bisa langsung menasihati seperti itu Bu. Saya sampai bingung Bu harus seperti apa. Padahal sudah berusaha tindakan-tindakan yang menurut saya itu sudah bisa membantu memfokuskan anak-anak untuk belajar Bu. Oke, berarti ini ya kondisinya lumayan juga ya Bu ya, saya dengarkan tadi ya.
sekarang rencana Ibu dari skala 7 ya, itu mau ditingkatkan menjadi berapa Iya, targetnya? iya. Dari 7 ya Bu ya. Saya inginnya bisa 9 bahkan 10 Bu. Harapannya saya ingin 100% anak-anak saya, murid-murid saya bisa fokus belajarnya, konsentrasinya ketika saya memberikan pembelajaran Bu. Jadi ketika fokus pasti anak-anak bisa memahami materi. Tapi ketika anak-anak hanya ngobrol, bermain, 15 menit bisa fokus, habis itu tidak fokus lagi kan materi yang saya sampaikan tidak bisa sampai 100% Bu, seperti itu. Jadi targetnya 10 ya Bu ya? Iya, Berarti itu 100% ya Bu. oh iya, berarti butuh usaha yang lumayan itu ya buat pindah dari angka 7 ya, 70% katakanlah ya, menjadi Iya, 100%. Oke, kalau iya. boleh tahu nih, kira-kira rencana apa yang Bu Indah akan lakukan ya untuk menaikkan dari skala 7 menjadi skala ke 10? Mungkin bisa share rencana ke depannya Bu Indah. Iya, Bu. Mungkin rencana saya tadi kan sudah melakukan ice breaking, pendekatan ya Bu ya terhadap anak. Rencana selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran Bu, karena selama ini belum saya melakukan video pembelajaran. Jadi kedepannya saya akan memberikan PPT, video pembelajaran yang harapannya dengan adanya itu anak-anak bisa terhibur, bisa fokus. Karena anak-anak kelas 1 ya Bu ya, mereka butuh gerakan, warna, cahaya, melihat gitu Bu. Selain itu saya akan melakukan berkonsultasi dengan wali murid Bu. Jadi saya akan menceritakan keadaan muridnya di sekolah seperti apa. Nanti biar orang tua bisa membantu memberikan semangat anak-anak belajar di kelas itu Bu. Oke, saya dengarkan tadi Bu Indah sudah melibatkan wali murid ya Bu ya. Iya Bu ya. Untuk membuat progres dari 7 ya, skala 7 menjadi skala 10. Oke, selain wali murid Bu Indah, kira-kira siapa ya yang akan Ibu libatkan dalam upaya untuk meningkatkan dari skala 7 ke 10 Ibu, kalau boleh dibagikan kepada saya. Iya Bu. Yang pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Karena saya kan adalah seorang guru yang saya kan nanti rencananya akan saya memakai LCD ya Bu ya. Pastinya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Habis itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Selain wali murid ya Bu ya. Jadi kepala sekolah dan rekan sejawat itu Bu. Jadi Ibu melibatkan kepala sekolah ya, kemudian wali murid. Ada lagi nggak Bu yang lain? Misal Rekan rekan sejawat Bu, atau rekan sejawat ya. Jadi ketika mengatasi masalah ini mungkin saya akan bercerita kepada rekan saya yang lebih senior. Jadi beliau bisa memberikan dukungan, semangat atau cara-cara yang lain dalam mengatasi masalah saya Bu. Jadi rencananya sudah matang tadi ya Bu ya. Saya ulangi lagi ya untuk menguatkan. Tadi permasalahannya untuk konsentrasi ya, karena materi peralihan dari TK ke SD dengan murid yang 23 ya Bu ya. Cukup banyak juga ya anak-anak kecil ya. Tapi saya lihat semangatnya Bu Indah itu sangat bagus ya, karena targetnya dari 7 ingin mencapai 10 ya. Artinya perfect 100%. Oke. Kemudian Ibu juga tadi saya lihat itu sudah bagus ya dalam usaha untuk meningkatkan itu, sudah melibatkan orang tua, kemudian melibatkan kepala sekolah dan rekan guru, serta dalam pembelajaran tadi saya dengarkan Ibu juga sudah ada ice breaking ya, tadi ada ice breaking, kemudian pembuatan media dengan video ya, PPT ya, intinya lebih menarik ya. Itu sudah bagus sekali ya Bu ya, saya dengarkan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ini Bu, terkait dengan pelaksanaan
Nah, kira-kira Bu Indah mau melaksanakan rencana itu kapan nih? Iya Bu. Menurut saya karena permasalahan ini sudah berjalan lumayan lama ya Bu ya. Jadi saya akan segera melaksanakannya Bu untuk mengatasi permasalahan ini Bu. Jadi karena ini akan mendekati semester 1 habis ya Bu ya. Jadi akan sesegera mungkin saya akan melaksanakan rencana itu Bu. Oke. Lebih spesifiknya Bu, artinya apakah dalam minggu ini bisa dilaksanakan atau minggu depan gitu? Oh, Ada iya. lebih spesifik? Iya, Bu. Untuk rencananya minggu-minggu ini ya Bu ya, karena bulan-bulan depan kan sudah masuk tes atau PAS, jadi sebelum pas saya akan segera melakukan rencana-rencana saya supaya hasil yang diharapkan ya bisa lebih maksimal seperti itu Bu. Oke, sudah bagus ya. Oke, gimana nih Bu Indah setelah obrolan dengan saya ada perasaan yang ingin diungkapkan mungkin? Iya Bu ya, alhamdulillah saya semakin lega ya Bu ya. Jadi saya menemukan solusi dari permasalahan saya selama ini Bu. Saya lebih lega sudah berbincang-bincang dengan Bu Elian, Bu Elian. Oke. Dari percakapan kita tadi saya tuh menangkap ya potensinya Bu Indah yang mungkin Bu Indah sadari ya atau belum sadari. Itu saya menangkap Bu Indah itu seseorang yang kreatif. Ya, kemudian saya lihat tadi kan, dengarkan bahwa Ibu Eda tuh bisa apa mengidentifikasi permasalahannya bagaimana. Kemudian tadi saya dengarkan dengan Bu Indah juga secara mandiri itu bisa menemukan solusinya. Saya lihat, oh berarti ini potensi yang dimiliki Bu Indah itu yang paling utama adalah kreatif. Nah, tuh selain kreatif, Iya Bu. Ibu juga eh, jiwa ini apa namanya apa ya HR itu ya human relationship-nya ya. Nah, itu sudah bagus. Jadi potensi-potensi itu sudah bagus di diri Bu Indah ya. Jadi untuk bisa Terima dikembangkan kasih. lagi supaya nanti ke depannya Bu Indah jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Amin, dari amin. Terima permasalahan kasih ini Bu ya. Elian. Jadi kita ambil ya dari suatu permasalahan ini kita juga bisa untuk mengembangkan diri kita Bu ya dari apa yang kita hadapi kemudian kita bisa menemukan solusinya nah itulah kita bisa tahu nah semoga Ya, kedepannya Bu Endah potensi-potensi yang lainnya akan lebih tergali. iya, Oke, ya, ada amin. lagi Terima yang kasih ingin Bu mau di Elian. Oke, ada lagi yang ingin diomongkan Ibu? Sudah cukup ya Bu ya. Saya mau udah Oke, lebih lega, lebih oke. senang lah bisa berbincang-bincang dengan Bu Elian. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita jumpa di sesi itu ya Bu ya, coaching selanjutnya ya. Saya mau Iya, dengerin itu apa namanya hasilnya ya. Tadinya setelah ada beberapa progres, gimana? Apakah sudah 10 atau paling nggak ada peningkatan dari 7? Oke, iya, kita ngobrol siap, lagi siap ya. Bu ya. Siap, terima kasih Bu Elian atas Iya, waktunya. sama-sama. Selamat Assalamualaikum warahmatullahi malam. wabarakatuh. Iya, selamat Waalaikumsalam. malam. Mas, kamu sana dulu nggak apa, Mas? Nah, selamat malam, Pak Mustajab. Selamat malam Berlian. Maaf, ada beberapa gangguan ini. Iya, tidak apa-apa. Gimana nih Berlian setelah Oke, melakukan sesi coaching dengan Bu Indah? indah ya. Kira-kira Bu Herlian menilai performa dari kompetensi yang Bu Herlian tadi ingin kembangkan gimana nih hasilnya menurut penilaian Bu Herlian sendiri? Oke, tadi untuk saya Pak ini kalau saya ukur ya, kayaknya mungkin jam terbang saya sudah lumayan ya Pak ya dibanding yang pertama ya. Karena saya sudah coaching dua orang ya. Yang pertama Pak Slamet, yang kedua Bu Indah dari pengalaman itu. Saya jadi tambah sabar ya Pak. Tambah sabar, kemudian saya lebih kompetensi saya itu jadi mendengarkannya udah tambah Pak. Dan Mm-mm. untuk yang menggali
pertanyaan ya, agar punya potensinya. Alhamdulillah saya bisa melihat ya dengan mendengarkan itu tadi. Saya tangkap bahwa potensinya Bu Indah itu beliau seorang kreatif. Kreatif, dia solutif juga. Kemudian dia bisa membangun hubungan dengan orang lain ya. Ternyata di program itu sudah terlihat bahwa beliau melibatkan orang tua gitu ya. Selain orang tua juga melibatkan itu kepala sekolah dan anak Jawa. Jadi potensinya itu sudah terlihat. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan kepada beliau bahwa potensinya Anda sudah bagus, dan saya juga sampaikan juga bahwa kesempatan kita ya untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu juga merupakan suatu opportunity kita untuk mengembangkan diri gitu. Jadi dan itu saya juga bersyukur Pak diberikan kesempatan untuk coaching Bu Indah itu, saya alhamdulillah gitu. Jadinya oh iya ya, saya bersyukur bisa membantu untuk menggali ya potensi beliau lewat beliau bisa mengidentifikasi, kemudian bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke. Itu. Ya, saya juga mengamati. Boleh nggak nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Erlian? Iya, saya penunggu itu Pak untuk perbaikan diri saya. Gimana Pak? Saya tunggu-tunggu itu Pak. Oke. Jadi saya juga mengamati dari awal sampai akhir, memang yang dikatakan oleh Bu Herlian sudah tepat. Jadi Bu Herlian sudah bisa mengajukan pertanyaan yang kritis yang menyebabkan yang berakibat ya pada kebaikan pada Bu Indah untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri dengan bertahap gitu ya, perlahan, mulai dari menetapkan skala kondisi sekarang kalau diangkakan atau dinumerikan itu sampai pada skala berapa, kemudian akan dituju berapa, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Jadi keren gitu. Kemudian yang ini berdasarkan pengamatan saya juga ada yang masih perlu dikembangkan, yaitu pada saat bertanya, ya ini mungkin bagian dari proses coaching ya. Saya melihat Bu Herlian berpikir keras untuk menyusun pertanyaan untuk bisa menggali potensi dari Bu Indah. Jadi agak sedikit jeda di percakapan itu. Itu bagi saya agak mengganggu ya. Tapi ya olalam ya, nanti mungkin Bu Herlian bisa mengklarifikasi hasil pengamatan saya itu. Kira-kira bagaimana Bu? Itu yang menurut saya masih perlu dikembangkan. Jadi biar ada TikTok yang enak. Saya melihat Bu Herlian masih serius banget gitu. Itu sih. Tapi ya. Emang bener Pak. Karena gini, jujur ya Pak ya, ini kondisi mindfulness saya itu lagi kurang dapat. Karena satu ini kan posisi di rumah ya. Tadi anak saya itu, anak saya yang kecil itu lagi mau minta tolong. Ayahnya di dalam toh, saya teriak-teriak ini lagi rekaman gitu loh. Oh iya, jadi ada distraksi gitu ya Bu ya. Iya, makanya tadi kan sempat saya off ya. Bapak kalau perhatikan saya sempat off cam. Betul. Itu saya lagi di rumah kacau. Oh, berarti ini kan distrak itu. Oh, nggak masalah berarti, karena faktor dari ini ya, faktor dari luar, bukan karena dari dalam Bu Herlian. Makanya tuh gini, ini tadi waktu Bu Indah ngomong apa tadi, jujur ya, saya tuh mindfulness-nya tuh nggak kayak Pak Slamet ya. Pak Slamet tuh saya bisa konsen karena kan suasana tenang lah. Ini tuh tadi tuh pas lagi rusuh ini Pak. Nah itu lagi, itu ada suara-suara tuh, tak suruh main di dalam, nggak mau mendengarkan dengan jelas. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi terima kasih ya Pak, memang jujur saya itu kalau ya memang ini ya benar yang dikatakan Bu Rosma ya Pak, saat kita itu hilang kesadarannya ya, mindfulness kita itu sudah lost gitu ya. Itu tuh kayak nggak nyambung Mbak. Berarti makanya saya tuh berpikir dulu, tadi Bu Indah kira-kira ngomong apa ya gitu. Makanya saya ulangi itu Pak. Saya ulangi penguatan gitulah, penguatan. Oh iya, tapi Bu ngomongnya ini itu sebenarnya penguatan yang saya
ulang lagi itu untuk membantu saya mindfulness Pak, itu sebenarnya Iya. trik saya gitu ya. Jadi untuk oke, berarti nanti saya harus di langkah ini gitu. Nanti saya harus di langkah ini seperti itu. Jadi ini jadi mindfulness ini yang saat ini Iya saya sih. kurang gitu. Maaf, maaf, Pak. Oke. Ya ini kan saya mengamati, memang tugas mengamatikan, mencari yang lebih, kemudian apa yang masih perlu dikembangkan. Jadi semuanya sudah secara umum sudah sangat bagus gitu. Cuma kan namanya kesempurnaan itu memang tidak ada ya. Kita merasa sempurna untuk sampai level ini, tentu masih ada level di atasnya lagi gitu. Sehingga selalu ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Bahkan kita latihan sampai 10.000 jam teorinya kan gitu ya Berlin ya. Jadi untuk bisa mendapatkan tingkat sampai level ahli itu katanya harus diulang sampai dengan 10.000 jam pengulangan gitu. Baik Bu Herlian, jadi saya kira sudah di penghujung sesi supervisi pada kali ini. Kira-kira apa yang didapat dari proses ini Bu Herlian? Oke Mulai ya. dari pra Jadi supervisi sampai dengan supervisi ini. proses yang saya dapat pelajaran berharga ya Pak dari Hmm? coaching ini itu satu mindfulness Pak. Memang Hmm. betul. Artinya eh, di mana kita melakukan coaching gitu ya. Itu yang pertama adalah tempat lokasi. Itu paling krusial sekali. Karena saat tempatnya itu tidak support ya, tidak mendukung, tidak nyaman, ya kita akan lost fokus kayak tadi saya itu kan sering lost gitu. Jadi pelajaran penting yang bagi saya itu untuk saya melakukan coaching ya ke depannya itu yang pertama saya harus cari tempat dulu yang nyaman bagi saya maupun bagi coach. Itu jadi mungkin bisa di kafe atau di mana itu untuk kedepannya kan kita nanti juga akan melakukan itu ya coaching Iya ya. Nah, itu betul. mungkin kalau ada apa kita bisa ngobrol di situ gitu atau tempat hangout di mana atau di taman itu yang pertama yang bebas gangguan. Ya intinya yang tidak ada mungkin seliweran ganggu-ganggu gitu ya. Kemudian yang kedua itu mungkin ponsel Pak. Tadi jujur itu saya agak terganggu ada WA masuk. Mm-mm. WA masuk di layar ini kan harusnya di layar sebelah tapi tidak maksudnya di layar sini. Jadi ya agak terganggu sedikit. Itu. Jadi pelajaran yang saya dapatkan yang pertama adalah mindfulness itu sangat penting. Ya, Mm-mm. untuk menciptakan mindfulness berarti yang pertama sekali kita tentukan adalah lokasi yang nyaman. Itu Pak, yang saya dapat pelajaran hari ini. Oke, jadi itu menjadi rujukan ya, menjadi titik yang harus dikuatkan. Berarti besok kalau harus melakukan coaching lagi harus di tempat yang kondusif, yang tenang. Bila perlu ada air mengalir kemericik gitu ya Bu ya. Cocok Pak, itu outbound ya Pak. Iya. Iya benar-benar. Saya iya anaknya gitu kayaknya. Oke, baik terima kasih Bu Herlian. Sepertinya sudah di penghujung sesi supervisi pada hari ini. Kita mungkin kalau ada kesempatan lagi untuk bisa melakukan supervisi yang sama atau dengan tema yang berbeda, pastinya dengan suasana yang lebih baik dan hasil yang lebih baik, artinya begitu. Terima kasih Bu Herlian. Amin. Iya, saya juga Assalamualaikum terima kasih loh warahmatullahi Pak wabarakatuh. diberikan masukan. Iya, sama-sama Bu Herlian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu wabarakatuh. Herlian.